Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa menyertai kita semua, umat yang senantiasa mengharapkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tasaaluna bihi wal arham. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin mukhalafatun bisunnah. Yang kami hormati Ibu PLT Kelurahan Kaledonan, Ibu Heni, Ibu Kebon Manis. Tadi saya bilangnya apa? Saya itu jadi ikut sama Pak Yusuf ini ya, gitu ya. Masya Allah. Saya ulangi, nggak apa-apa Ibu, sedikit bercanda biar santai ya. Yang kami hormati PLT Kelurahan Kebon Manis, Ibu Heni Hafizahullah Ta'ala, juga tim yang kemudian bisa hadir, ada Pak Lebih juga di sini, ya. Juga ada teman saya juga, Mas Kuat, ya. Juga yang kami hormati Ketua RW 3, Bapak Yusuf Hafizahullah Ta'ala, mungkin saya manggilnya Pak Yai Yusuf kali ya, atau Gus Yusuf gitu ya. Beliau juga termasuk orang yang melayani warga dengan baik, karena saya juga tinggal di sini kurang lebih 3-4 tahun. Ketika berkas kepindahan saya sudah jadi, beliau antarkan ke rumah gitu. Padahal saya datang sendiri juga bisa gitu ya. Satu sisi saya lebih muda dari beliau, mungkin usia saya sepertiga beliau atau separuh beliau gitu ya. Nah, sehat-sehat Pak Yusuf ya. Beliau juga menjadi Dewan Pembina juga di masjid, alhamdulillah. Dan yang kami hormati para ketua RT, para sesepuh, tokoh masyarakat, keluarga saya di Perum Kaledonan, juga kakak saya, Mas Tri Hafizahullah Ta'ala, serta keluarga. Kami juga mengucapkan, karena ini masih momen Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua, Allahumma amin. Wa kullu amin wa antum bi khairin. Semoga kita senantiasa berada dalam kebaikan ke depannya. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali melakukan ketaatan sebagaimana kita dimudahkan melakukan ketaatan di Ramadan, dan juga menjadikan kita orang-orang yang menang sebagaimana kita bisa menang melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Bapak Ibu semua sehat? Insyaallah ya. Kita bersyukur kepada Allah Ibu, kalau tidak salah acara ini itu sudah dirapatkan, dimusyawarahkan 3 tahun yang lalu, betul nggih? Istri saya cerita, saya ingat Umi itu seragam ibu-ibu itu udah dibuat 3 tahun yang lalu gitu. Saya ingat juga ketika saya kemudian pindah ke sini beberapa saat kemudian ada Covid itu, biasanya saya sholat Id itu makmumnya 3.000 atau mungkin 4.000, 5.000 satu desa gitu ya. Masya Allah, ketika saya sholat Id di sini pertama itu imamnya ribunya hilang, 3 tok. Saya, kemudian bapak saya, sama tetangga saya 2 orang, Eyang Hendro ya, sama istrinya gitu. Jadi Masya Allah, kita bersyukur bisa berkumpul seperti ini, karena ini merupakan nikmat yang besar. Alhamdulillah ya, nikmat yang sangat kita patut syukuri, karena insya Allah kalau nikmat itu kita syukuri bertambah insya Allah ya. Dan semoga ketika kita syukuri nikmat ini, Allah menjaga kesehatan kita, keamanan, ketentraman kita. Allah jauhkan kita dari berbagai virus termasuk COVID-19 Ibu ya. Mungkin saya perkenalan dulu, nama saya Ahfad Saifuddin. Ada juga YouTube-nya, barangkali mau subscribe, insyaallah ya. Saya sebetulnya asli Pemalang, dapat istri di Pekalongan.
pindah ke Cilacap dari 2014. Sudah nyaman Ibu, sudah KTP sini ya. Sebetulnya nggak pengen pindah dari Cilacap ya. Cuman karena orang tua sudah sepuh dan ada panggilan berbakti kepada orang tua, maka kemudian saya pamit kepada keluarga di sini, kemudian juga kepada keluarga perumahan. Walaupun memang sampai sekarang itu Bu, saya jujur ya, kalau ngisi formulir itu alamat mana tulisnya Perum Kalidonan nomor 85 RT 3 RW 3 masih hafal gitu ya. Sampai kadang istri saya bilang, "Di, salah nulis." "Kenapa Mi?" "Lah kok nulisnya Perum Kalidonan? Kita kan ada di Pekalongan." Oh iya. Saking melekatnya suasana hidup bahagia di perumahan Kalidonan ya. Karena kalau saya katakan Perum Kalidonan ini The Incredible House, merupakan perumahan yang luar biasa. Kenapa? Karena nggak kayak perumahan yang lain, yang di sana di Zimbabwe misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Rumahan tapi nuansanya nuansa kampung. Artinya apa? Sering kemudian berbagi makanan ya. Sering kemudian saling berkunjung. Saya itu agak malu Pak ya. Karena termasuk yang sering sakit ya. Sering dirawat, sering ditengok gitu ya. Makanya ketika saya juga lockdown di sini, saya terharu karena nggak bisa kemana-mana, tapi kirimannya luar biasa. Sampai kemudian 3 bulan itu nggak habis kiriman dari tetangga. Semoga Allah membalas kebaikan keluarga semua perumahan Kalidonan Cilacap ya. Baik, tema kita hari ini adalah dengan silaturahmi mendekatkan kebaikan, meningkatkan kerukunan, dan juga mempererat persaudaraan. Tentunya tidak afdal rasanya kalau acara silaturahim ini tidak menyampaikan Quran surat kedua ayat 133 sampai 136 ya. Surat ketiga apa kedua? Surat ketiga maaf ya, surat Ali Imran. Al-Fatihah yang pertama, Al-Baqarah yang kedua, yang ketiga Ali Imran. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah berfirman di situ, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dan juga untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir nggak kebagian tempat di surga. Selama kita beriman kepada Allah, beramal soleh, ya, tidak mensekutukan Allah dengan satu apapun, insya Allah, ya, Allah akan memberikan kita tempat di mana di surga. Di sini juga ada guru saya, Ustadz Sabto, ya. Waalaikumsalam Ustadz. Ya. Beliau suaminya Bu Evi ya. Kak Akalas juga guru saya dan alhamdulillah sekarang juga tinggal di Perum Kalidonan, dan di sini termasuk bersyukur Pak ya, banyak ustadz. Saya juga sebetulnya minder ya, ada Ustadz Hasan Makarim, ada Ustadz Sabto, ada Ustadz muda juga. Kenapa mengundang yang jauh-jauh gitu ya? Tapi karena memang ini permintaan dari keluarga, maka saya tidak lihat kalender dulu Bu. Saya katakan tanggal berapa Pak, sekian, siap gitu ya. Biasanya kalau saya ada acara apalagi keluar kota, saya lihat kalender dulu. Tapi ketika Pak Mul bilang, Ustadz bisa nggak tanggal 7 Mei? Insya Allah Pak, siap, tulis aja dulu gitu ya. Qadarullah, hari ini Allah berikan kebaikan ya. Pondok juga masih ujian, saya kuliah juga masih ujian, alhamdulillah di Sambi ya. Makanya saya alhamdulillah juga diberi fasilitas tinggal di Puri khusus Jalan Abiasa ini selama 3 hari. Biasanya saya tinggal di rumah kakak angkat ya, di rumahnya Mas Tri di Jalan Bayur. Karena sedang ujian, uplak dengan laptop dan sebagainya, saya khawatir kemudian nggak enak ya. Makanya saya minta izin sama Mas Tri, saya mau tinggal pertamanya di Geraha Masjid Agung karena udah ada kenalan di sana. Ternyata kemudian dihubungi, insya Allah ibu-ibu panitia sudah menyiapkan tempat yang lebih dekat. Bukan cuma dekat di jarak, tapi juga dekat di hati. Masya Allah ya, luar biasa. Baik, yang pertama, silaturahim itu mendekatkan kebaikan. Maka Masya Allah kalau kita lihat hadis-hadis tentang silaturahim itu ada kurang lebih 20-an ya faedah dari silaturahim ya. Dari derajat yang paling sahih gitu ya, maupun derajat di bawahnya ya.
Di antaranya yang pertama, silaturahim itu bisa menjadi sebab masuk surga. Bapak Ibu, memang benar, kita itu tidak bisa masuk surga karena amal kita nggak bisa. Terlalu murah amalan kita. Andai saja sejak kita balik sampai kita meninggal 24 jam buat ibadah, nggak pernah bermaksiat sedetik pun, pahala yang dikumpulkan itu nggak cukup untuk masuk ke surga. Betul. Sampai Rasul pun mengatakan, saya pun tidak bisa masuk surga karena amalan saya. Padahal kalau kita baca Al-Fatihah, Rasulullah mendapatkan pahalanya karena beliau yang mengajarkan. Kita sholat, Rasul dapat pahalanya. Tapi kata Rasul, saya pun tidak. Tapi kita masuk surga karena rahmatnya Allah kepada kita, emannya Allah kepada kita. Tapi diantaranya dengan silaturahim, maka kita bisa mendapatkan kesempatan masuk surga. Nabi Muhammad SAW itu pertama itu tinggalnya di Makkah, ya. Kemudian di tahun 13 Hijriah itu, ya, atau 13 dari kenabian beliau, Allah alam ya, mohon maaf salah itu mungkin, ketika beliau sudah diangkat sebagai nabi, 13 tahun setelahnya itu harus pindah ke Madinah, ya. Jadi kalau ibu-ibu tahu yang sudah pernah haji itu jaraknya jauh ya, sekitar 550 km. Zaman dulu jalan kaki sekitar 10 hari atau 1 pekan. Kalau sekarang kereta cepat sekitar 2,5 jam. Sini juga ada Mas Eki ya, baru pulang umroh, masih anget ya, Masya Allah ya. Assalamualaikum brother, how are you today? Masya Allah. Ya, teman saya juga. Jadi 2,5 jam hanya pakai kereta listrik, kereta cepat gitu ya. Tapi Rasul dulu ketika jalan kaki itu sekitar berapa? 7-10 hari. Nah, Rasul ketika kemudian sudah dekat dengan Madinah, itu orang-orang penasaran Rasul tuh yang kayak apa. Ada yang naik genteng, ada yang naik pohon kurma. Kemudian juga disebutkan dalam sirah itu, kita kenal dengan salah satu nasyid, Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Pada nyambut Rasulullah, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai, yang pertama kali disampaikan adalah anjuran untuk silaturahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkan salam." Bukan suruh tebar pesona ya. Suruh tebar apa? Tebar salam. Ya kalau mungkin kepada yang mohon maaf di sini ada warga nonis juga gitu ya. Ya mungkin bisa dengan kalimat yang lain, amit ya, atau mungkin nyuwun sewu, barangkali kasih sewu beneran gitu kan. Makanya katanya orang Jawa itu paling kaya, Bu. Coba bayangkan, nyuwun sewu lewat sini kalau ngasih 1.000 semua dapat berapa ini? Ya, ada sekitar berapa ratus ini ya? 200-an ya, lumayan 200.000 gitu ya. Kata Rasul, afsyus salam, sebarkan salam di antara kalian. Kemudian apa? Wa tut'imut ta'am, beri makanan. Makanya Masya Allah, orang yang suka ngasih makanan itu pahalanya besar ya. Nah, ibu barangkali orang yang diberi nikmat dapat banyak tamu itu bersyukur. Kenapa? Itu bisa menjadi sebab masuk surga gitu. Kemudian apa lagi? Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Sambunglah apa? Silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah malam ketika manusia sedang tidur. Apa kemudian faedahnya? Tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah dengan perlakuan, perbuatan tadi, amalan tadi, kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat sejahtera. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bapak-bapak sekalian, orang itu masuk surga itu berbondong-bondong. Ada rombongan-rombongannya ya. Zumaro, kelompok-kelompok ya. Kemudian apa jamaah? Malaikat penjaga surga itu dengan ramah menyambut ya, dengan ucapan apa? Salam. Dan saya berdoa semoga kelak ada kelompok yang masuk surga dari perumahan Kaledona. Dan barangkali saya ada di belakangnya gitu ya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin gitu. Jadi yang pertama jamaah, kalau kita pengen masuk surga tadi ya, banyak ngucapin salam yang ramah gitu ya. Dan saya itu punya cerita lucu di Kaledonan juga, karena berusaha mengamalkan hadis ini, berusaha ramah. Pernah saya itu hari Senin itu mau kerja,
pakai dinas. Saya dulu dinas di RSI Bu, sebagai pelaksana Bimroh ya, kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Zaman Covid juga alhamdulillah mandikan jenazah sehari bisa 11 jenazah. Kadang saya sama Mas Tri malu ya, Mas Tri, saya minta izin istri saya tak ungsikan di Pekalongan gitu ya. Kemudian saya berjibaku ya, Cilacap. Kadang Masya Allah ya, mandikan jenazah itu sudah nggak mikirin capek Bu, udah nggak mikirin tenaga sendiri. Satu jenazah 2 jam, kali 11 berapa? Kadang istirahat cuma 2 jam gitu ya, jam 10 istirahat, nanti jam 12 mulai lagi ya, menata kain dan sebagainya. Tapi ya alhamdulillah bisa punya kisah dengan Cilacap Kota Bercahaya gitu ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau menyebarkan salam itu indah sekali. Saya punya kisah ketika saya mau kerja, sebelum istri saya ungsikan itu, pernah saya mau marah sama istri gitu ya. Karena waktu itu saya mau berangkat, istri belum masak gitu ya. Istri belum masak. "Mi, masak apa?" "Afan, Bi, belum masak." Karena kemarin Umi bilang, "Bi, yuk belanja, Abi lupa." Ya salah semua Ibu ya. Saya salah, istri juga salah. Tapi saya berangkat agak mangkel gitu ya. Tapi saya ingat hadis ini, oh harus cerah wajahnya gitu. Saya beli nasi di Ibu Sugeng pojokan situ ya. Saya beli nasi, saya semua sapa ibu-ibu di situ ya. Masya Allah Mas gitu. Ramah sekali, udah nikah belum? Sudah Bu. Mesti istrinya gak pernah marah ya kan gitu. Wong saya itu kesini karena sedang marahan sama istri gitu. Tapi saya gak menampakkan gitu. Kemudian ketika itu, oh ternyata manfaat dari menyebarkan salam itu bisa menutupi kesedihan dari diri kita sendiri gitu. Kemudian saya pulang bawa nasi sama makanan gitu ya, lauk. Saya minta sama istri saya, "Maaf ya Mi, emang bagusnya kalau kehidupan itu harus merasa bersalah Bu." Tadi Pak Yusuf juga mengatakan, kadang kita ketemu orang di pasar, "Maaf lahir batin ya, kapan lo ketemu gua?" gitu ya bahasanya gitu. Kapan kita ketemu kok minta maaf gitu. Kalau kemudian merasa bersalah ini ada dalam kehidupan kita ya, itu bagus loh. Kalau ada masalah, seorang suami merasa bersalah, seorang istri merasa bersalah, maka indah. Misalkan ini, suami mau berangkat, istrinya belum nyetrika. "Mi, mana baju Abi?" "Belum disetrika Abi," gitu ya. Kalau langsung marah, "Kamu ini gimana sih? Listrik ada, setrika ada, mau dijual aja apa setrikanya?" gitu. Jadi berantem gitu. Tapi kalau kemudian "Bi, maaf, belum disetrika," ya nggak apa-apa ya. Insya Allah Abi yang nyetrika nggak apa-apa, sebentar ini masih cukup. Indah nggak Bu kayak gitu? Indah sekali gitu. Kalau kemudian terpaksa nggak bisa menyetrika, nggak apa-apa pakai gitu ya. Insya Allah. Kalau ditanya sama orang, "Mas, kok bajunya nggak disetrika?" "Oh ya nggak apa-apa gitu ya. Qadarullah saya sama istri kemarin sedang ada kegiatan agak sibuk, jadi nggak sempat nyetrika. Tapi nggak apa-apa lah bajunya kusut. Yang penting rumah tangga kita nggak kusut gitu ya." Insya Allah. Jadi merasa bersalah itu kadang penting ada dalam kehidupan kita gitu ya. Makanya kalau bisa merasa bersalah itu nggak cuma pas syawalan doang gitu ya. Setiap saat kita merasa bersalah, insya Allah maka luar biasa. Bukan merasa bersalah artinya minder, bukan gitu ya. Tapi kedepankan rasa salah gitu. Karena kadang gini, ada satu masalah, bisa jadi masalah itu apa? Karena diri kita sebabnya. Kayak tadi ketika istri saya nggak masak, istri saya udah minta, "Bi, yuk belanja," sayanya lupa. Kan sebetulnya salah semua. Tidak perlu kemudian menyalahkan salah satunya. Nah, kemudian di antara kebaikan silaturahim, ya karena ini mendekatkan kebaikan. Yang kedua adalah silaturahim itu bisa menjadi sebab panjang umur dan rizkinya lapang. Saya mau tanya Bapak Ibu pengen nggak umurnya panjang? Pengen. Kok yang jawab pengen sedikit saya ulangi, pengen nggak umurnya panjang? Alhamdulillah. Pengen nggak rizkinya lapang? Silaturahim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih juga, "Man ahabba," siapa yang senang, "an yubsatolahu fi rizkihi," yang senang dilapangkan rizkinya, jualannya laku, Ibu ya. Kemudian juga punya usaha apa laris gitu ya. Wa an yunsa'alahu fi asarihi, dan pengen umurnya dipanjangkan kata Rasul, falyasil rahimahu, sambung silaturahim. Ada pertanyaan, "Pak Ustadz, katanya umur itu kalau sudah datang, sudah tiba ajalnya nggak bisa diperpanjang, nggak bisa
lambat gitu, atau kemudian dipercepat, gimana? Sekarang ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, kita kan nggak tahu ibu umur kita sampai berapa. Ada yang tahu nggak umurnya sampai berapa? Nggak tahu kan? Di sini mohon maaf Pak Nyon Sewu sekali lagi, yang umurnya paling senior siapa? Saya nggak bilang paling tua loh ya. Paling senior siapa di sini? Pak Darmono. Ada nggak yang lebih dari Pak Darmono? Atau Pak Darmono di sini yang paling senior? Iya. Beliau itu senang loh. Beliau pernah ngerasain muda seperti saya, tapi saya belum tentu usianya sampai kepada umur beliau. Bener nggak? Bener. Makanya kalau ditanya beliau, enak mana zamannya Pak Jokowi sama zamannya Pak Harto, mesti jawabannya zamannya Pak Harto. Bukan karena masalah kepemimpinannya, tapi masalah apa? Waktu zaman Pak Harto masih muda. Ya Pak ya, gitu ya. Ya kemarin istri beliau baru kepundut, semoga Allah merahmati beliau ya. Jadi Bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahim itu bisa menjadi umur kita panjang dan juga rezeki kita lapang. Maka sebagian ulama mengatakan yang pertama, kita nggak tahu umur kita berapa. Bisa jadi sebelum silaturahim umur kita 60. Setelah kita silaturahim umur kita jadi ditambah sama Allah 70, 80 gitu ya. Bisa aja. Atau mungkin juga secara manawi bisa. Mungkin orang itu sering silaturahim, punya saudara dikunjungi terus. Qadarullah satu kecelakaan, ya, jatuh sampai kemudian darahnya keluar banyak. Kemudian butuh yang namanya apa Bu? Donor? Bukan donor cinta ya, donor darah, butuh transfusi gitu. Kemudian diumumkan ini namanya misalkan Pak Alfat ya, butuh misalkan 4 kantong. Karena dia sering silaturahim, kemudian saudaranya banyak kenal, sayang, kemudian Masya Allah Bu, semuanya siap mendonorkan. Bahkan nggak cuma dapat 4 kantong, dapat 10 kantong gitu ya. Karena apa? Sering silaturahim. Begitu pula kalau orang jualan, misalkan jualan produk air minum ya, kemudian dia ini saudaranya banyak kenal semua. Ketika dia buat status WA yang baca 200 gitu misalkan, dengan orang yang mungkin buat status WA yang baca cuma 3 orang, kira-kira sama nggak Bu? Beda, jejaringnya lebih luas gitu ya. Maka dari itu, siapa yang ingin umurnya panjang, rizkinya lapang, sambung silaturahim. Dan silaturahim sejati itu sebetulnya bukan orang berbuat baik kita balas, itu bukan, itu biasa mah. Silaturahim yang sesungguhnya itu apa? Kalau ada orang yang memutuskan, kita sambung. Ini yang namanya silaturahim sejati. Misalkan mohon maaf ada saudara yang kemudian bermasalah, mungkin karena waris atau karena apa, agak renggang. Kok yang satu pengen mendekat, pengen kemudian menyambung silaturahim, ini yang namanya silaturahim sejati. Bahkan ada seorang datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya itu punya saudara, kalau saya sambung dia mutus. Kalau saya beri kebaikan dia malah memberikan keburukan, itu gimana ya Rasul? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang keadaannya seperti itu, sejatinya kamu sedang menyuapkan bara api ke mulutnya. Artinya apa Bu? Jenengan gak akan mendapatkan satu keburukan pun dari apa yang kemudian dia lakukan. Kalau jenengan ikhlas gitu ya, dia sendiri yang akan mendapatkan keburukannya. Insya Allah. Jadi silaturahim sejati itu apa? Orang yang berusaha menyambung ketika diputuskan. Nah. Kemudian di antara kebaikan dari silaturahim juga merupakan bukti keimanan. Mungkin kita kalau punya kendaraan punya namanya BPKB Pak ya, Ibu ya, apa namanya BPKB itu? Bukti pemilik kendaraan bermotor. Nah, silaturahim itu adalah BPI-nya kita, bukti pemilik iman gitu ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mangkana barang siapa yu'minu dia beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari kemudian, fal yukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Maka insya Allah saya mendoakan dan saya berharap dan semoga saya juga menjadi saksi, orang-orang tetangga di perumahan Kaledonan adalah orang-orang yang punya iman yang bagus insya Allah. Karena mohon maaf Bu, kalau Ramadan itu saya nggak pernah masak. Iya, selalu dapat kiriman. Kadang nggak cuma dari satu orang gitu ya. Dapat kiriman terus sampai nggak masak gitu ya. Kadang bisa buat sahur sama buka gitu, masya Allah gitu. Terima kasih sekali. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, kepada surga, kepada neraka,
fal yukrim apa tadi? Jarah atau dhaifah gitu ya. Satu riwayat mengatakan muliakan tetangganya, satu riwayat mengatakan muliakan tamunya gitu ya. Karena tetangga juga secara langsung kan sering bertamu ya Bu ya. Kadang mungkin pas ke ketempatan arisan gitu ya, atau mungkin ketempatan dawisan gitu ya, atau mungkin juga ketempatan yang lain posyanduan gitu ya. Kemudian juga disebutkan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini merupakan nasihat yang sangat indah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimahu, sambunglah silaturahim. Ya. Sebagian bertanya, kenapa kok silaturahim nomor 2, muliakan tetangga nomor 1? Karena kadang begini Bu, tetangga itu kan mesti dekat rumah, ya enggak? Ya apa tidak? Iya, kalau saudara mungkin bisa di tempat lain gitu ya. Atau juga kalau mohon maaf, kalau anak kita jatuh depan rumah, siapa yang pertama kali nolong? Tetangga. Anak kita mohon maaf, rumah kita kebakaran, siapa yang pertama kali menyiram air? Tetangga juga gitu ya. Maka tetangga ini punya hak yang sangat agung gitu ya. Kemudian disebutkan yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, katakan yang baik, kemudian kalau nggak bisa diam. Itu yang pertama, silaturahim itu mendekatkan kebaikan. Yang kedua, tentang meningkatkan kerukunan. Maka ayat tadi menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang sedekah baik ketika mampu maupun ketika nggak mampu, ketika sehat atau ketika sakit. Ibu, bapak saya mau tanya, sedekah ketika kaya dengan sedekah ketika miskin, sedekah ketika sehat dengan sedekah ketika sakit, itu lebih mudah mana? Kok pada diem? Ketika kaya apa ketika miskin Bu? Amoso. Coba Korun, kenal Korun nggak? Korun itu tinggal kalau nggak salah ya di salah satu belahan bumi gitu ya. Korun itu hartanya sangat banyak, kalau bahasa Pekalongan banyak epok gitu ya, ada poknya gitu ya. Itu dikumpulkan di gudang-gudang hartanya itu. Kemudian kalau kemudian sudah dikunci, kuncinya dikumpulkan, itu ditaruh di gerobak yang bisa dorong 2 orang yang kuat. Itu kuncinya tok loh, belum hartanya. Tapi ketika ada orang minta sedekah, apa kata Korun? Enak temen sampean jaluk tok gitu ya. Saya ini kan kaya karena kepintaran saya. Gua gitu loh kalau bahasa sekarang gitu ya. Enak sekali minta, enggak. Sampai akhirnya Allah marah. Korun itu ditenggelamkan ke bumi bersama kerajaannya, hartanya. Sampai sekarang mohon maaf, kalau ada orang sedang macul ketemu harta, namanya harta nemunya yang situ kan, nemunya di kesugihan. Emang Korun pernah ke kesugihan? Nah, jadi kalau ditanya, ada satu kisah juga, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasul, pernah punya harta mumungan. Apa itu mumungan? Ya itu tak cuman itu, 3 kurma. Datang ibu-ibu dengan 2 anak kecil, minta sedekah. Sama Aisyah dikasih 2, sisain 1. Maksudnya harapannya dipotel 1, dimakan ibunya 1, atau gimana lah, dibagi adil gitu. Ternyata 1 jadi dikasih anaknya, 1-nya dikasih juga anaknya, ibunya nggak makan. Sama Aisyah udah dikasihkan semua, dipotel, kasihkan anaknya, ibunya nggak makan. Cuman punya harta 3 kurma tok. Sekarang saya mau tanya, sedekah ketika lapang dengan ketika susah itu lebih mudah mana? Tergantung keimanan dan ketakwaan. Kalau orang itu kaya, dia bertakwa kepada Allah, walaupun dia sedang kaya, sehat, mungkin cita-citanya banyak, pengen mendirikan perusahaan ini dan itu, dia akan sedekah. Orang yang miskin sekalipun punya harta mumungan, mungkin cuma punya air mineral gitu ya, diminta, sudah. Tergantung kadar keimanan dan ketakwaan. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga diantaranya berinfak ketika lapang, ketika susah. Kemudian yang masuk kedua, meningkatkan kerukunan. Orang itu harus punya sifat yang kedua. Itu apa? Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Ibu, bapak, saya mau tanya, marah itu boleh nggak? Bu yang di belakang marah boleh nggak? Kalau ibu mesti bilang boleh gitu ya. Bapak boleh nggak marah? Marah itu boleh. Yang nggak boleh meluapkan kemarahan, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan. Marah, selendep perasaan, kayak kita rindu, kita sedih, kita lapar, kita ngantuk, itu adalah satu tabiat. Tapi yang tidak boleh apa?
melampiaskan dengan mengucapkan misalnya gitu. Atau patah misalkan tangannya yang patah gitu. Itu yang enggak boleh. Kalau marah boleh. Tapi kalau marah hendaknya apa? Ditahan. Wal kadhiminal ghaidh. Dan pahalanya besar. Bahkan maaf nih kesempatan baik buat Bapak ya. Bapak-bapak yang bisa marah kemudian bisa menahan amarahnya, nanti di hari kiamat itu akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh manusia. Suruh apa? Suruh milih dari mana yang paling dicintai. Masya Allah. Kui Pak ojo jengkelan, Pak ojo nusunan, Pak. Kata ibunya gitu ya. Ibu ya jangan juga gitu ya. Kemudian juga selanjutnya apa? Wal afina 'anin nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bu, saya mau tanya, minta maaf sama maafin berat mana? Nek bagi perempuan berat semua Pak Ustaz. Pak, ada saya kemarin baca apa ya, semacam selebaran gitu ya. Lebaran itu momen langka di mana para perempuan, para istri merasa bersalah katanya gitu. Tapi insya Allah kalau perumahan Kaledonan dan sekitarnya, ibu-ibunya insya Allah selalu mudah minta maaf ya Bu ya. Juga selalu mudah memaafkan gitu ya. Sebetulnya memaafkan itu sehat buat psikis kita loh Bu. Coba kalau kita punya orang benci, lewat sana muter lagi. Kalau bahasa Jawane, dadi yo godhong ora gelem nyuwek, dadi yo banyu ora bakal nyiduk. Ya, kamu jadi daun saya nggak akan pernah metik kamu. Kamu jadi air saya nggak akan pernah meminum kamu. Karena benci, tapi kalau nggak ada benci, lewat manapun enak, gitu ya. Karena tidak ada kebencian. Kemudian masalah meningkatkan kerukunan, walaupun di sini ada beberapa suku, mungkin ya ada juga beberapa pemeluk agama, tetap jaga kerukunan. Dulu saya juga punya tetangga nonis ya, Pak Budi sama Bu Budi itu di belakang, gitu ya. Saya itu kadang dikasih makanan. Dulu namanya apa Pak ya, yang brongos apa ya? Apa namanya Pak? Brongkos. Iya, nganter saya terima, saya kaget dulu bilang, Mas Ustadz, ini halal, nggak ada campuran apapun, monggo dinikmati. Njih Bu, saya juga nggak kepikiran ke situ kali Bu, bahasa saya di hati gitu ya. Gitu. Saya makan sama istri, ya. Kadang juga kebalikannya gitu ya. Mungkin kalau kita ada acara di rumah, kita jaga kerukunan ya di dalam kita bertetangga. Rasulullah SAW itu punya kok banyak tetangga, ada orang Yahudi juga. Bahkan ketika itu Rasul sering didatangi malaikat, ya Rasul ingat tetanggamu. Sampai Rasul mengatakan, mazala Jibril yusini, Jibril itu senantiasa menasihatku biar berbuat baik sama tetangga. Padahal tetangga juga banyak orang Yahudi. Hatta donantu anahu sayawarisu, sampai saya mengira Jibril itu akan membawa wahyu dari Allah bahwasanya tetangga dapat warisan. Masya Allah. Imam Hasan Al-Basri, beliau itu tinggal di Rusunawa. Apa itu Rusunawa Bu? Rumah susun warga. Beliau kodarullah tinggal di bawahnya orang Nasrani, ya, orang non Muslim gitu. Dan pas kamar tidurnya beliau itu di bawah WC-nya, dan kodarullah bocor. Dan itu berjalan bertahun-tahun, nggak cerita sama tetangganya, tetap berbuat baik ya, bersosial dengan baik. Sampai kemudian Imam Hasan waktu itu sakit. Ini Imam Hasan kok nggak pernah kelihatan kemana? Kata istrinya, Bapak sedang sakit Pak. Boleh nggak saya nengok? Jangan Pak, Bapak nggak boleh. Nggak, pokoknya saya harus nengok. Ketika masuk, kaget. Sedang tidur, bawahnya ada ember, ada tetesan air. Pak, kalau bahasa kita, ini bocor dari kapan? Sudah lama Pak. Ya, semenjak saya di sinilah, kurang lebih 10 tahunan. Kaget. Ya, gitu ya. Artinya kita ini sama-sama umat yang kemudian berakhlak, gitu ya. Maka kita kedepankan akhlak karena, mohon maaf ini, di tahun-tahun politik ini rawan. Ya, jadi tolong jaga kerukunan, jaga kemudian sosialinya kita, artinya bertetangga dengan baik, jangan mudah dipecah belah. Ya, insyaallah. Kemudian yang terakhir disebutkan mempererat persaudaraan. Nah, ini penting, ada satu ayat yang mungkin kita perlu pegang erat-erat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka jadilah kalian orang-orang yang mampu mengislah, orang-orang yang mampu mendamaikan, merekatkan dua orang yang bersengketa. Jadi mohon maaf kalau ada orang bersengketa, jangan kemudian ngeblok.
saya benci sama ini, saya dukung kamu. Kalau bisa, saya benci ini, saya benci ini. Bagaimana kita bisa merukunkan? Misalkan A benci sama B gitu Bu ya. C ini kemudian berusaha mendamaikan, pesan di Shopee, kirim ke sini satu, atas nama si A dan si B. Si A ngirim ke B seolah-olah si B ngirim ke A. Gitu. Kan indah sekali kayak begitu. Ya. Jadi mohon maaf ya, kalau bisa kita selalu mendamaikan dua orang yang bersengketa. Seorang anak, mohon maaf, misalnya lihat bapak ibunya mungkin ada masalah, bagaimana kita menjadikan anak yang bisa merekatkan mereka. Kita tahu tetangganya bermasalah, gimana kita bisa merekatkan di antara mereka. Insya Allah kalau ini kita jaga, maka akan menjadikan keindahan dalam kita hidup bertetangga. Mungkin itu Ustaz. Sepertinya langsung doa saja. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia-manusia yang terbaik, manusia-manusia yang melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan, membawa kebaikan, ya, menjadi masyarakat yang selalu dekat dengan kebaikan, masyarakat yang selalu rukun dan masyarakat yang selalu bersaudara. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena memang di sini juga ada warga yang mungkin non muslim, kami minta izin doa dengan cara muslim. Tafadhol bisa mengikuti atau mungkin bisa juga saling berharap berdoa bersama, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, wali walidayna dan kedua orang tua kami ya Allah, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan juga ampunilah dosa orang-orang yang beriman ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami, istri kami, tetangga-tetangga kami sebagai orang-orang yang menyejukkan pandangan kami ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ya Allah. Terimalah semua ibadah kami ya Allah. Sungguh Engkau Maha mendengar ya Allah. Engkau Maha mendengar rintihan doa kami ya Allah. Terimalah seluruh amal kami ya Allah. Allahumma aslih ulata umurina ya Allah. Kami mohon ya Allah, solehkan, perbaiki para pemimpin kami ya Allah. Wa'inhum, dan tolong ya Allah mudahkanlah mereka dalam menjalankan setiap urusan dan kewajibannya ya Allah. Allahumma ij'al hadha baldan Indonesia baldan amina ya Allah. Kami mohon jadikan negeri ini ya Allah, negeri yang kita tempati ini ya Allah, Indonesia yang kami cintai ini ya Allah, sebagai negeri yang aman, sebagai negeri yang rakyatnya, warganya Engkau berikan rizki ya Allah, Engkau berikan kemampuan ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sekali lagi ya Allah, kami mohon terimalah ibadah kami ya Allah. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafarta ya Allah. Jangan biarkan kami memiliki dosa ya Allah kecuali Engkau ampuni. Wala mardan illa syafaitah. Jangan tinggalkan kami punya sakit ya Allah kecuali Engkau sembuhkan. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha. Dan jangan biarkan kami punya kebutuhan ya Allah kecuali Engkau penuhi kebutuhan kami ya Allah, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat ya Allah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan faj'al lana fil jannati ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan yang terakhir, karena kami juga manusia, kami mengucapkan dari kami pribadi dan keluarga, mohon maaf lahir batin. Dan orang Jawa punya makanan namanya lontong. Apa namanya, Bu? Lontong itu singkatan olone entong. Keburukannya habis ya. Kemudian juga punya yang namanya kupat. Apa, Bu? Kupat itu ngaku lepat. Maka saya juga menyampaikan dahar kupat siram santen mbok kata lepat nyuwun pangapunten nggih. Diparingi pangapunten apa mboten? Syukur-syukur wangsul disanguni kupat tuh. Masya Allah. Ini saja yang terakhir ya, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada piring yang pecah jangan simpan dalam laci. Kalau ada kata yang salah jangan masukkan ke dalam hati. Cakep gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.